Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD 2. Di pertemuan pertama ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara lebih lengkap tentang Language Rich Classroom. Video ini terbagi menjadi dua. Ada video yang pertama yang sudah saya buat sebelumnya adalah video yang berisi tentang poin-poin, dan video ini adalah video dengan penjelasan yang lebih mendalam. Silahkan kalian bisa memilih untuk menonton video yang mana. Nah, yang pertama, saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana seharusnya pembelajaran di SD dilaksanakan? Kalian tentunya sudah pernah merasakan bagaimana kalian belajar bahasa di SD. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa pembelajaran bahasa yang kalian pernah alami itu tidak menarik. Nah, sekarang kalian pikirkan seperti apa pembelajaran di SD yang sebenarnya kalian harapkan. Sebenarnya pembelajaran bahasa di SD ditujukan untuk mengembangkan communicative competence, yaitu membantu siswa untuk dapat berkomunikasi secara efektif baik bahasa lisan dan tulis. Jadi, jangan sampai salah. 4 keterampilan berbahasa yang dilakukan di sekolah dasar itu tujuannya sebenarnya adalah untuk ini. Ketika siswa pada akhirnya bisa berkomunikasi secara efektif, secara baik dan benar dalam bentuk lisan ataupun tulis, maka dia sudah berhasil melalui pembelajaran bahasa. Tapi kalau misalnya hanya salah satu saja bentuk bahasa yang dicapai, lisan saja atau tulis saja, maka sebenarnya pembelajaran bahasa tersebut belum maksimal. Communicative competence itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam situasi informal dan situasi formal. Informal itu biasanya dengan teman sebaya dan keluarga dekat, jadi menggunakannya bahasanya yang sehari-hari. Kemudian kalau bahasa formal itu digunakan dengan orang yang lebih tua atau yang baru dikenal. Jadi seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar itu digunakan untuk guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Tapi kemudian kalau berbicara dengan sesama siswa, maka mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Bahkan dicampur juga dengan bahasa-bahasa daerah seperti itu. Nah, apabila sudah bisa membedakan ini, maka sebenarnya tujuan berbahasa itu sudah dicapai. Kemudian selanjutnya, paradigma pembelajaran bahasa. Nah, sebenarnya seperti apa sih paradigma yang harus kita punyai ketika melakukan pembelajaran bahasa? Melibatkan 4 keterampilan bahasa. Jadi pembelajaran bahasa harus dilakukan dengan menghubungkan antara keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jangan sampai 4 keterampilan ini terpisah-pisah. Mendengarkan saja, berbicara saja itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika ada yang berbicara, pasti ada yang mendengarkan. Kemudian kegiatan membaca, menulis itu juga sama. Ketika ada yang dibaca, pasti ada yang ditulis. Atau bisa juga dikombinasikannya mendengarkan dengan menulis. Jadi mereka menyimak dulu, kemudian diminta untuk menuliskan apa yang sudah disimak. Atau juga sebaliknya, ketika mereka sudah membaca lebih dulu, kemudian mereka diminta untuk menceritakan kembali. Maka itu kegiatannya adalah berbicara jika secara lisan. Tapi kalau secara tulis berarti menulis. Kemudian kegiatan bahasa itu harus bermakna dan fungsional. Jadi kegiatan berbahasa di kelas diarahkan pada latihan bahasa yang dapat diaplikasikan oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya bersifat teori, tapi harus betul-betul dekat dengan kegiatan siswa. Kemudian ada modeling and scaffolding. Guru memberikan contoh bagi siswa sebelum meminta siswa untuk praktik berbahasa. Guru membantu siswa yang kesulitan dengan memberikan pancingan agar siswa termotivasi untuk terus mencoba. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah modeling itu berarti mencontohkan, scaffolding itu memberi pancingan. Jadi bukan berarti ketika misalnya siswa tidak bisa membaca atau misalnya siswa kesulitan dalam misalnya menulis puisi, baca puisi, dan kemudian kita yang melakukannya untuk mereka, tapi kita mencontohkan dan kemudian kita membantu mereka untuk bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan. Kemudian siswa memilih sendiri aktivitas berbahasanya. Jika guru meminta siswa melakukan praktik berbahasa, maka siswa dapat diminta untuk memilih sendiri topik yang menurut mereka menarik. Hal ini dapat menjadikan mereka bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah,
ketika kita terus yang mendikte, misalnya kalian harus begini, kalian harus begitu, maka siswa tidak punya rasa tanggung jawab di situ. Tapi kalau misalnya kita hanya membimbing, mengarahkan, dan siswa menentukan sendiri, itu rasa tanggung jawabnya lebih besar. Contohnya begini, ketika kita minta mereka menulis pengalaman yang ditulis adalah pengalaman ke rumah nenek. Lah kalau seperti saya, yang misalnya sudah serumah sama nenek, mau ke rumah nenek bagaimana? Ya kan? Dan itu akan membatasi imajinasi anak-anak. Maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah misalnya buatlah tema secara umum. Tema liburan. Terserah itu liburannya mau kemana. Mau ke pantai, ke gunung, ke rumah nenek, ke kota, ke mall, dan sebagainya. Karena pengalaman mereka beda-beda. Orang yang tinggal di desa, misalnya di sebuah kabupaten atau kecamatan yang tidak punya tempat hiburan seperti mall, bioskop, dan lain-lain, ketika mereka pergi ke kota dan ke mall, itu mereka sudah liburan tersendiri. Tapi bisa jadi sebaliknya. Orang yang terbiasa tinggal di kota, di daerah-daerah yang dekat dengan pusat pertokoan dan lain-lain, mereka lebih memilih pergi ke sawah untuk melihat bagaimana aktivitas para petani. Jadi, biarkan imajinasi mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian siswa berkembang dengan proses trial and error, mencoba dan gagal. Siswa jangan dituntut untuk selalu benar agar mereka bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan dan kemudian mencoba kembali hingga dapat melakukan yang benar. Nah itu tadi, jadi ketika menulis sebuah puisi misalnya, ternyata kok salah karena bahasa-bahasanya tidak puitis, bahasa-bahasanya tidak indah. Kemudian jangan kita menyalahkan begitu saja, tapi yuk kita coba perbaiki, dibimbing lagi, mencoba lagi, merevisi. Kemudian misalnya masih ada yang salah lagi, direvisi lagi. Jadi jangan sampai kemudian ketika salah, sudah. Tapi harus ada kegiatan mencoba, gagal, mencoba kembali sampai berhasil. Kemudian motivasi terus-menerus. Guru mengharapkan siswa untuk sukses dengan cara memotivasi, bukan menuntut, sehingga siswa tergerak untuk dapat terus berusaha dan mencoba. Ya, jadi seperti tadi yang saya bilang, jangan dituntut, jangan disalahkan, tapi dimotivasi, sehingga mereka bisa terus memperbaiki kekurangan mereka. Kemudian, adakah yang pernah mengetahui tentang language rich classroom atau kelas kaya bahasa? Nah, kalian kalau dengar dari termnya atau istilahnya, kalian pasti sudah tahu kelas kaya bahasa. Berarti kelas yang sebenarnya di kelas tersebut itu sangat kaya bahasa, sehingga bisa membantu peningkatan keterampilan bahasa mereka dengan signifikan. Sebenarnya kelas kaya bahasa itu akan mendukung siswa untuk memaksimalkan keterampilan bahasanya. Nah, terus apa saja komponen yang diperlukan di dalam kelas supaya menjadi kelas kaya bahasa? Supaya bisa membantu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Nah, ini ada beberapa komponen yang bisa diadakan oleh guru di dalam kelas. Yang pertama adalah memajang hasil karya siswa. Jelas, seperti puisi, cerpen, kemudian gambar, dan lain-lain. Atau misalnya membuat kayak quotes, rajin pangkal pandai, dan sebagainya. Kemudian pajang, ditempel-tempel. Ada juga pengaturan tempat duduk secara grup, yaitu pembelajaran kooperatif. Jadi jangan duduknya itu dua-dua kemudian mengarah kepada papan tulis dan sudah seperti itu. Tapi dibuatlah secara melingkar agar mereka itu banyak berkomunikasi dengan sesama teman, sehingga kemampuan komunikasi mereka akan lebih baik. Kemudian ada perpustakaan kelas dengan variasi buku. Perpustakaan kelas di sini jangan berpikir bahwa perpustakaan yang besar, tapi perpustakaannya itu adalah perpustakaan yang ada di pojok, seperti pojok baca. Jadi ada rak buku, kemudian diisi dengan buku-buku yang sesuai dengan minat siswa, kemudian dan bisa juga siswa yang diminta untuk mengadakan buku-buku tersebut dan diletakkan di pojok baca. Kemudian kursi diarahkan pada narasumber. Jadi ketika ada guru yang sedang berbicara atau siswa lain yang sedang istilahnya menyampaikan sesuatu di depan kelas, maka kursi-kursinya itu bisa diarahkan ke narasumber. Jadi bisa membuat seperti bentuk U. Atau misalnya tetap dengan grup tapi yang berbicara ada di tengah, sehingga bisa dilihat oleh semua siswa.
Kemudian menempel tulisan dan kutipan di dinding. Nah, ini sebenarnya seperti tadi yang pertama, memajang hasil karya siswa. Kalaupun misalnya tidak dibuat oleh siswa, tapi dibuat oleh guru, maka kutipan atau tulisan tersebut ditempel. Seperti ada tulisan-tulisan tentang jadwal piket, kemudian tadi kutipan, misalnya kutipan dari orang-orang terkenal, pendidik dan sebagainya, itu bisa ditempel di dinding sehingga mereka terbiasa dengan membaca. Ada juga siswa diminta menulis aktivitas harian dalam diary. Nah, ini meningkatkan keterampilan menulis siswa. Setiap hari mereka akan menulis diary, dan kemudian diary itu bisa juga ditumpuk di meja belakang agar besok bisa digunakan lagi untuk menulis lagi cerita pengalaman hari sebelumnya. Kemudian menempel petunjuk penggunaan peralatan. Nah, seperti misalnya sapu, pel, dan sebagainya, di situ ditulis kalau mau pinjam bagaimana, kalau mau menggunakan bagaimana, cara meletakkannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian misalnya ada peralatan tulis yang disediakan oleh guru, atau misalnya ada jam-jam kertas yang digunakan untuk belajar matematika. Maka tulis di situ, yang ingin meminjam itu harusnya bagaimana, kemudian caranya seperti apa penggunaannya. Nah, itu juga bagus untuk melatih siswa agar terbiasa membaca petunjuk. Kemudian ada panggung untuk storytelling atau puppet show. Kegiatan bercerita atau puppet show itu seperti bermain wayang, pertunjukan wayang. Nah, jadi panggung yang dimaksud bukan kayak panggung-panggung dangdut pantura ya, tapi cukup misalnya satu papan balok yang membuat mereka ketika berdiri itu bisa lebih tinggi daripada teman-temannya, sehingga teman-temannya bisa fokus ke siswa tersebut atau ke guru tersebut. Kemudian disediakan alat untuk merekam bahasa seperti pensil, kertas, buku, komputer. Jadi di situ kalau misalnya per kelas tidak memungkinkan ada komputer, setidaknya ada buku, kertas, pensil yang bisa digunakan siswa ketika misalnya mereka itu ketinggalan bukunya atau misalnya bukunya habis dan sebagainya, itu bisa menggunakan alat perekam bahasa tersebut. Ada juga alat audiovisual seperti tape, radio, LCD. Nah, biasanya kalau di sekolah sekarang sudah ada LCD. Kalau tape dan radio itu jarang ya. Jadi kalau LCD itu kan biasanya gurunya bawa laptop atau pakai laptop sekolah, kemudian dicolok. Itu akan memudahkan guru dalam mengajar bahasa. Kemudian ada pojok untuk baca tulis. Nah, jadi tadi ketika sudah ada pojok baca untuk rak bukunya, maka mungkin bisa disediakan kalau kelasnya cukup ya. Harus perlu diingat kalau kelasnya cukup, karena kelas di Indonesia cukup besar jumlah siswanya sehingga kadang tidak cukup. Tapi kalau bisa itu di belakang ada mungkin untuk lesehan duduk membaca buku-buku yang sudah disediakan. Ada juga papan untuk menuliskan informasi seperti informasi siapa yang tidak masuk, kemudian siapa yang piket besok, atau ada PR apa dan sebagainya, itu ditulis di situ dan siswa bisa diminta bergantian untuk menuliskannya. Ada juga bahan referensi untuk pembelajaran sastra, jadi buku-buku sastra. Tidak hanya buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran, tapi seperti kumpulan cerpen, kemudian ada novel, ada misalnya cerita bersambung dan sebagainya, itu juga perlu karena membaca hiburan, membaca estetik itu juga penting. Bukan hanya membaca untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian ada juga word related print seperti koran, peta, kalender, seperti itu. Maaf ini typo ya, yang itu adalah peta. Jadi kalau peta itu siswa terbiasa membaca peta, legendanya di mana, kemudian ada nama kota, ibu kotanya yang simbol seperti apa, seperti itu. Jadi language rich classroom ini tidak hanya membacanya yang membaca teks, tapi juga membaca yang memang yang dekat dengan siswa sehari-hari dan itu akan berguna ke depannya. Nah, ini adalah contoh penataan language rich classroom di Indonesia. Jadi bisa menggunakan grup seperti ini, kemudian di dinding ditempel-tempel, seperti ada meja juga untuk memajang hasil karya siswa, kemudian ada map di situ yang untuk mencatat diary dan sebagainya, atau mungkin mencatat atau menyimpan portofolio tugas-tugas, ada alat misalnya pulpen dan sebagainya yang di rak yang tergantung di dinding itu juga, seperti itu. Nah, ini adalah pojok baca yang saya maksud. Jadi ada buku-buku, rak, kemudian ada karpet yang bisa untuk mereka membaca di pojok. Tapi kalau di Indonesia kemungkinan akan sulit ya pakai karpet karena pasti siswanya sepatunya
naik karpet kotor dan sebagainya. Jadi nanti bisa diakali dengan mungkin ada tempat lah yang di situ misalnya ada kursi atau ada bangku yang mungkin mereka bisa membaca dan mengambil buku yang ada di rak tersebut. Ini memajang hasil karya siswa, misalnya ada tulisan-tulisan hasil karya siswa, ada gambar-gambar, kemudian bahkan kalau misalnya ada IPA, metamorfosa dan sebagainya itu bisa dipajang di situ. Kemudian ada juga ini seperti spidol, kertas yang bisa digunakan oleh siswa untuk menulis. Nah ini juga ada kalender, kemudian ada jadwal tiket misalnya, ada berlatih untuk numerasi, kemudian ada kata tanya seperti itu, ada bagian-bagian tubuh dan lain-lain. Nah ini juga jam-jam kertas yang bisa digunakan oleh siswa untuk berlatih membaca jam ketika pembelajaran matematika. Di atasnya ada seperti mading, majalah dinding, di situ hasil karya siswa seperti cerpen, puisi, dan lain-lain itu bisa dipajang juga. Kalau dindingnya tidak cukup, itu bisa menggunakan ini digantung-gantung. Jadi dindingnya sudah penuh nih misalnya, maka digantung-gantung di tengah kelas sehingga kelasnya itu ramai, tidak sepi. Ini juga digantung-gantungnya ada yang kalau ini kelasnya berbeda dengan sebelumnya ya, ini lebih modern lah istilahnya untuk sekolah-sekolah yang mungkin swasta dan sebagainya. Tapi kalau yang sebelumnya itu biasanya kelas-kelas di sekolah negeri dengan meja yang besar-besar dan sebagainya, dan itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk membuat LRC. Jadi LRC itu bisa dilakukan dimanapun, di TK bisa, di SD bisa, baik negeri ataupun swasta, dengan segala keterbatasan itu masih memungkinkan. Hanya saja memang mungkin tidak semua komponen bisa diterapkan di dalam kelas. Nah untuk penjelasan dan contohnya bisa dilihat di sini. Silahkan kalian scan barcode-nya, nanti akan masuk ke sebuah artikel saya yang di situ menjelaskan tentang seperti apa sih hubungan antara LRC dengan gerakan literasi sekolah, dan seperti apa denah, contoh denah yang bisa dilakukan di kelas rendah dan kelas tinggi. Nanti kalian juga akan praktek untuk membuat denah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita harus diskusi lebih dulu sebelum kalian praktek untuk membuat denah. Komponen LRC apa saja yang dapat kalian temui di kelas-kelas di sekolah dasar sekitar kalian? Lalu apa saja komponen yang masih dapat ditambahkan? Nah, hasil diskusi itu saya harap bisa menjadi pengetahuan baru bagi kalian, sehingga ketika kalian menjadi guru, kalian tahu bagaimana cara membuat sebuah kelas itu menjadi kaya bahasa, dan keterampilan siswa akan lebih meningkat lagi dibanding sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, be happy.